Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum jamaah salat Masjid Al-Ikhlas Kemenang Bojonegoro yang dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro serta para pimpinan serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kesempatan siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti sholat zuhur berjamaah serta mengikuti pengajian rutin setiap Senin pada sholat zuhur dan keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan juga syafaat dari Rasulullah, baik syafaat di dunia dan juga syafaat di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita salah mengartikan sesuatu terhadap apa yang kita cari di dunia. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Imam Hamid Al-Latif, beliau belajar dari sesuatu yang beliau cari namun tidak beliau temukan, sehingga beliau menulis pesan kepada kita berikut ini. Arba'atu tolabnaha fi arba'ati fa asqatna qulubaha wa wajadnaha fi arba'ati. Aku mencari 4 perkara pada 4 jalan, tapi tak kunjung kutemukan. Kemudian aku menemukannya pada jalan yang lain. Ini adalah nasihat Imam Hamid Al-Latif yang perlu kita renungi. Yang pertama, 4 perkara tersebut. Tolabnal ghina fil mal fawajadna fil qanaah. Banyak dari kita yang mencari kekayaan, yang menganggap bahwasanya kekayaan itu hanya dengan banyaknya harta. Padahal seharusnya yang menjadikan kita kaya itu adalah qanaah. Banyak dari kita yang menggebu-gebu dalam mencari sebuah kekayaan sampai menerobos hal-hal yang kurang baik dan bahkan melanggar syariat Islam. Memang pada dasarnya yang namanya manusia itu mempunyai kecenderungan tomak terhadap harta, ingin cepat kaya, ingin cepat kaya, ingin cepat kaya. Sehingga banyak jalan pintas yang terkadang kita lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kita lupa bahwasanya rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak mungkin terbuka kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang kaya. Meskipun kita itu santai tetap akan jadi kaya, tapi meskipun kita gulung bumi, panasan kepala, tibu sikil, tibu kepala, benar jika jumlah panggil, sehingga terkadang awak dewi memikirkan sesuatu sehingga tidak terlibat Islam. Imam Ibnu Athaillah dalam hikam itu mengatakan, alih nafsaka min ad-din fa maqama bihi ghairuka angkat la bihi nafsi. Wis main itu apa untuk mikir-mikir sesuatu sing mesti takdir kan Bapak.
Wis ono sing mikir ya iku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang awak dhewe iki pengen dadi awak dhewe iki ngaku anaknya pengen dadi polisi sampai tek puluhan juta. Gila anaknya ora iso dadi polisi. Pengen anaknya dadi kiai padahal kemampuan anaknya orang pas tenggene kiainya. Orang pinter ngaji, orang ditakdir nang gone tapi bapaknya sing pengen dadi kiai. Sampai kapan pun kalau itu bukan takdirnya anak tersebut, maka usaha yang kita lakukan itu akan sia-sia. Karena itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir-akhir ini kita juga sering melihat banyak seseorang yang ikut campur masalah rumah tangga orang lain padahal tidak tahu dan tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Mereka menganggap bahwasanya dirinya paling seperti komentar di pondok pesantren kemarin. Orang hikmah kepada kiai dianggap sebagai perbudakan. Bagi santri, kenapa kok kita mengabdi pada kiai, hikmah kepada kiai? Itu karena memang kita menganggap bahwasanya orang tua kita ketika di pondok itu adalah kiai. Kalau di rumah baru orang tua biologis, tapi kalau di pondok orang tua kita adalah pak kiai dan sehingga apa yang mereka perintahkan pasti kita lakukan dengan senang hati karena kita menganggap bahwa beliau adalah orang tua kita. Tapi orang-orang tua memandang bahwasanya itu adalah sebuah perbudakan. Kita disuruh ini itu tanpa dibayar dan seolah-olah kita direndahkan. Hal itu karena mereka tidak tahu, mereka tidak pernah mondok tapi mengomentari mondok. Mereka tidak pernah khidmah kepada kiai tapi mengomentari khidmah kepada kiai. Sehingga akhir-akhir ini kita perlu betul untuk mengoreksi diri kita, jangan sampai kita mengucapkan apa yang sebenarnya kita tidak ketahui. Dan kita sudah diperingatkan dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai yaumul qiyamah bil akhirat. Lambene awak dhewe iki dikunci. Sing iso ngomentari tentang perbuatan awak dhewe kita nangis kita pon. Sikile dadi saksi. Jadi lambene gak iso berbelit-belit takok bujuk guys. Sampun diperingatkan kali surat Yasin 65. Umpamanya awak dhewe kita sekakek komentar di siap-siap rasakan ada di yang pertama, kalau mengalami firman di fawajadna fil qona. Awak dhewe ojo nganggep bahwasanya kekayaan itu berasal dari banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati itu adalah berasal dari kekonaan hati kita. Yang kedua, telah menaruhnya fi sarwat fawajadna fi qillatil ma. Kita menganggap bahwasanya keuangan itu dalam kemewahan, padahal yang sebenarnya kita itu bisa uang kalau kita tidak mempunyai banyak harta. Kita menganggap bahwasanya ketika kita mempunyai barang-barang mewah, ketika kita mempunyai rumah mewah, uang banyak, kita akan bisa istirahat dengan tenang. Padahal ketika kita mempunyai semua itu, pikiran kita akan kemana? Pergi ke sana, ingat dan pemain ombud oke. Khawatir kena dicipuk uang. Melaku sate gue mobilnya regone miliaran. Melaku sak melaku hati-hati orang iso tenan perlu kuat di sekitar. Itu kalau nggih berubah Anda setelah sebab mergo biasa-biasa. Jadi kita sering menganggap bahwasanya ketenangan itu berasal dari banyaknya
kemewahan yang kita miliki, padahal itu tidak benar. Yang benar itu adalah ketika kita mampu mensyukuri apa yang ada. Yang ketiga, tolak ladzatu fil ni'mati fawajadnaha fil badani sahih. Kita mencari kelezatan dalam sebuah kenikmatan, padahal kita bisa menemukan kelezatan itu di dalam badan sehat. Kita terkadang menganggap bahwasanya sesuatu yang enak itu ketok apik, ketok jos lezat. Padahal yang terjadi apabila itu tidak dibarengi dengan tubuh yang sehat, semua itu hanya omong kosong. Ono hukum begitu oke mangan enak sate kambing regane lopan. Bila pas kuwi kok untune mau sing jenenge sate kambing ora terasa sate kambing. Lagi nyokot wis bisa. Ora iso mandi mergo badane orang sehat. Tapi alhamdulillah meskipun awak dhewe iki gak batin duit, gak batin opo-opo. Tapi jika punya ibadah sehat, insya Allah opo-opo itu seterusnya. Umpama awak dhewe gak sehat, pilek wae esing segere kaya opo ora kena dirasakno. Tapi nek gak pilek masuk bae terus terusnya yo iki. Allah berserah saja. Yang terakhir kalau menelmena fil badli sabi'i fawajadnahu fi badli jari. Kita menganggap bahwasanya ilmu itu dicari bisa kita dapatkan ketika kita dalam kondisi perut yang benar. Padahal kita kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak itu harus dalam keadaan perut yang apa? Badli jari. Artinya apa? Banyak dari kita ketika mundur dulu itu anak-anak yang dapat kiriman banyak dari orang tua, mereka malah malas untuk mencari ilmu karena merasa bahwasanya meskipun aku gak ngaji, kiriman tetap dapat dari orang tua. Berbeda dengan anak-anak yang jarang dikirimi orang tuanya, mereka dengan giat belajar, riyadhah, poso, semuanya itu dia ditahan di poso, petangnya luwi. Tapi ketika dia keluar dari pondok, insya Allah lebih berkah daripada orang-orang sing petangnya selalu ada dalam keadaan begini. Apa demikian ketika kita mencari ilmu dalam keadaan sing orang ilmu akeh malah ngantuk, sehingga wajib kuliah kebutuhan nafsunya wajib ingin oleh ilmu sing manfaat, oleh ilmu sing jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 pesan dari Imam Habib Al-Latif yang bisa kita dengar. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi panutan bagi kita semua, dan kita bisa tidak salah lagi dalam menafsiri, dalam mengambil hikmah atas segala macam kejadian kita. Kita harus percaya bahwa apa yang kita pikirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Jangan beranggapan bahwasanya apa yang diberikan Allah itu buruk bagi kita, karena dalam Quran sudah dijelaskan asa antar syai'an wa huwa khairun wa asa itu syai'an wa huwa syarrun. Terkadang apa yang kita anggap itu buruk malah itu baik bagi kita, dan apa yang kita anggap baik malah itu buruk bagi kita. Dan semua itu tergantung kita dalam mengambil hikmah dari setiap kejadian kita. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu mungkin dari pribadi, kalau ada benarnya itu mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum